Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Nur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan koasistensi diagnosa laboratorium saya mengenai equine chromicosis dan infeksi parascaris equorum pada kuda. Yang pertama yaitu riwayat kasus. Seekor kuda betina berjenis Caspian miniatur berumur 1 tahun dibawa ke rumah sakit hewan karena mengalami keluhan kolik, nafsu makan menurun, serta terdapat luka bernanah dan berbau pada kaki kanan. Kuda tersebut kemudian diambil sampel darah dan fesesnya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah 1 hari dilakukan perawatan, kuda tersebut mati dan kemudian dilakukan nekropsi dan mengambil beberapa sampel organ serta lesi kungkas dari lesi di kulitnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang pertama yaitu pendekatan patologi anatomi. Organ yang pertama yang akan dibahas yaitu kulit. Di sebelah kiri dapat dilihat lesi pada bagian kaki kanan depan kuda. Terlihat lesi tersebut mengeluarkan eksudat bernanah dan dia itu mengeluarkan bau tidak sedap. Di gambar sebelah kanan ini adalah perbesaran dari lesi tersebut. Di sana terdapat bentukan-bentukan yang menyerupai koral atau biasa disebut dengan kunkers. Kunkers ini merupakan salah satu lesi patognomonik yang disebabkan oleh agen jamur, khususnya Pythium insidiosum. Lanjut, ini adalah gambaran mikroskopis atau gambaran histologi dari organ kulit yang diambil. Yang sebelah kiri adalah bentukan awal dari kunkers. Dapat dilihat ini terjadi peradangan granulomatosa, di mana di sana terdapat nekrosis vokal dan dikelilingi oleh sel-sel radang. Peradangan granulomatosa ini dapat terbentuk karena sel-sel makrofag tidak dapat memfagosit agen penyakit yang terdapat di dalamnya, di mana pada kasus ini agen tersebut adalah hifa jamur, dan hifa jamur tersebut tidak dapat difagosit oleh makrofag. Kemudian makrofag tersebut akan berdiferensiasi menjadi epithelioid cell dan mengelilingi hifa tersebut, kemudian lama-kelamaan menjadi bentukan radang granulomatosa. Di sebelah kanan ini adalah bentukan dermatitis granulomatosa yang lebih lanjut. Di sini terdapat nekrosis vokal dan ini adalah infiltrasi sel radangnya. Kemudian pada dermatitis granulomatosa ini terdapat bentukan hifalgus, yaitu bentukan hifa yang tertangkap pada jaringan, tapi dia itu tidak begitu jelas, hanya seperti bayang-bayang seperti ini. Kemudian yang kedua, organ jejunum. Organ jejunum di sini ini adalah organ yang telah direndam pada larutan formalin. Di sini terdapat ulcerasi serta nekrosis pada jejunum bisa terlihat dengan adanya perubahan warna pada jaringan tersebut. Selain itu, jejunum mengalami penebalan dinding. Di sebelah kanan, ini adalah perforasi yang diakibatkan karena banyaknya infeksi nematoda yang ada pada intestinum kuda tersebut, sehingga terjadi perforasi dan terjadi perdarahan hebat sehingga kuda mengalami gejala kolik. Kemudian lanjut pada gambaran histologinya. Di sini masih sama, terdapat lesi radang granulomatosa dengan nekrosis vokal sebagai pusatnya. Di sini masih sama, terdapat bentukan hifalgus, di mana hifalgus tersebut merupakan hifa dari jamur Pythium insidiosum, kemudian dikelilingi oleh sel-sel radang.
Di sebelah kanan dapat dilihat adanya kerusakan pili-pili dari jejunum akibat banyaknya infeksi nematoda yaitu Parascaris equorum. Organ selanjutnya yaitu hepar. Di sini dapat dilihat hepar tersebut terdapat banyak bercak keputihan pada permukaan hepar, seperti yang terlihat pada gambar. Hepar ini adalah hepar pada kuda muda atau foals yang dia diuji cobakan diinfeksi oleh 8.000 telur Parascaris equorum infektif. Selanjutnya ini masih sama histologi dari hepar yang tadi, yang ini bisa dilihat pada sebelah kiri ada pembengkakan pada area trigonum Kiernan. Ini area trigonum Kiernan. Pembengkakan ini terjadi karena adanya fibrosis. Fibrosis dapat terjadi karena pada siklus hidup nematoda ini yaitu Parascaris equorum, setelah larva infektif tertelan ke dalam intestinum, larva tersebut akan masuk ke dalam peredaran darah, kemudian ikut dalam peredaran darah hingga masuk ke hepar. Nah, larva-larva tersebut akan beraktivitas di dalam jaringan hepar sehingga menimbulkan bekas-bekas luka di dalam jaringannya, sehingga bekas-bekas luka tersebut ketika sudah ditinggalkan oleh cacing tersebut akan mengalami fibrosis. Kemudian di sebelah kanan terdapat adanya bentukan radang granulomatosa serta nekrotis vokal sebagai pusatnya. Radang granulomatosa ini masih sama penyebabnya, yaitu sel-sel radang tidak dapat menufagosit agen penyakit yang ada di dalam jaringan tersebut, sehingga akan lama-kelamaan akan menumpuk, dan penumpukan tersebut menjadikan nekrosis sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh sel-sel radang yang terus berdatangan. Kemudian organ selanjutnya yaitu pulmo. Di pulmo ini dari keterangan gambar terlihat adanya hemoragi petike dan ikemos pada seluruh permukaan pulmo, tetapi pada gambar ini tidak begitu jelas terlihat karena ini adalah penelitian masih sama seperti tadi, cuman penelitiannya beda. Di sini dia lebih fokus ke organ pulmonya. Kalau tadi organ hepar, di sini pulmo masih sama kuda foals yang diinfeksi 8.000 telur infektif Parascaris equorum. Di sini adalah bentukan gambaran dari histologi organ pulmo. Sebelah kiri dapat dilihat adanya alveoli yang mengalami hiperplasia, sehingga alveoli tersebut mengalami penyempitan, serta di dalam alveoli tersebut mengalami infiltrasi sel-sel radang, dan terdapat seleran mukus di dalam di dalam alveoli tersebut. Di sebelah kanan pada irisan alveolus ditemukan adanya potongan nematoda pada alveolus. Nematoda ini melanjut dari tadi siklus hidup dari Parascaris equorum. Setelah dari hepar, kemudian dia akan ikut kembali ke peredaran darah menuju ke paru-paru, sebelum akhirnya dari paru-paru nantinya akan dibatukan dan kembali ke intestinum sebagai cacing dewasa. Nah, di paru-paru ini dia juga dapat beraktivitas di dalamnya dan merusak organ paru-paru yang dilewatinya. Nah, ini adalah bukti bahwa adanya larva cacing yang melewati paru-paru. Kesimpulan dari tadi yaitu yang
Yang pertama, organ kulit mengalami dermatitis, granulomatosa, eosinofilik, dan nekrosis vokal mikotik. Kemudian organ hepar mengalami hepatitis granulomatosa dan fibrosis parasitika. Organ pulmo mengalami pneumonia alveolar parasitika, dan organ jejunum mengalami enteritis granulomatosa dan nekrosis vokal mikotik serta parasitika karena disebabkan oleh jamur dan parasit atau parasitaris. Yang kedua yaitu studi parasitologi. Sampel yang digunakan yaitu sampel feses, darah, ingesta dari intestinum, dan kulit untuk pemeriksaan ektoparasit. Hasilnya yaitu pada pemeriksaan natif positif mengandung telur Parascaris equorum. Pada pemeriksaan darah negatif atau tidak ditemukan adanya parasit darah. Pada sampel ingesta yang ada di dalam intestinum ditemukan adanya cacing dewasa dari Parascaris equorum. Kemudian pada sampel kulit untuk pemeriksaan ektoparasit hasilnya adalah negatif. Ini adalah hasil dari pemeriksaan natif. Terlihat adanya bentukan telur cacing Parascaris equorum. Dia itu berwarna kecoklatan dan memiliki dinding yang tebal. Lanjut pemeriksaan organ jejunum. Yang sebelah kiri masih sama, yaitu terjadi perforasi intestinum akibat adanya massa nematoda yang sangat banyak di dalamnya, sehingga jejunum tersebut tidak kuat menampung banyaknya cacing sehingga terjadi perforasi. Yang sebelah kanan adalah gambaran nematoda yang berhasil dikoleksi dari dalam intestinum. Selanjutnya adalah gambaran mikroskopis dari cacing yang telah dikoleksi tadi. Ini adalah bagian anterior dan posterior. Pada bagian anterior terdapat mulut sederhana dengan adanya 3 buah bibir, yaitu dorsal lips, yaitu bibir yang memiliki ukuran paling besar, serta 2 buah side lips yang mengelilingi stroma. Ini bentuk penampakan dari samping, dan ini penampakan dari depan. Kemudian di sebelah sini adalah bagian anterior cacing betina memiliki bentuk konika. Kesimpulan, ditemukan telur cacing Parascaris equorum pada sampel feses dan cacing dewasanya pada intestinum. Selanjutnya yaitu studi mikrobiologi. Gejala atau lesi patognomonik yang dapat diamati pada kuda ini yaitu adanya bentukan kunkers pada lesi yang terjadi pada kulit. Kemudian sampel yang diambil adalah kunkers. Ini adalah bentukan kunkers yang telah dikoleksi dari lesi yang terdapat pada kulit kuda. Pertama yaitu penyiapan sampel. Yang pertama, kunkers dari lesi dikoleksi kemudian dimasukkan ke dalam kuda. Yang kedua yaitu kunkers tersebut disterilisasi atau dicuci menggunakan larutan salin steril minimal sebanyak 3 kali untuk mencegah adanya kontaminasi. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam wadah steril dan ditambahkan antibiotik, dapat berupa streptomycin atau ampicillin. Spesimen dapat disimpan di dalam lemari pendingin dan dapat bertahan hingga 5 hari sebelum digunakan untuk bahan isolasi. Kemudian metode isolasi yang pertama yaitu sampel kunkers yang telah disterilkan dipotong-potong kira-kira dengan diameter 5-10 mm. Kemudian kunkers tersebut diimplantasikan atau ditempelkan pada media saburan dextrose agar 2%. Kemudian setelah
Media tersebut disimpan dalam inkubator yang di dalam inkubator tersebut telah ditambahkan air steril di dalam beker gelas untuk menjaga kelembaban di dalam inkubator. Kemudian diinkubasi selama 24 sampai 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Ini adalah bentukan biakan SDA setelah diinkubasi. Terlihat adanya bentukan koloni dengan permukaannya yang halus, warnanya colorless hingga kekuningan, dan memiliki bentukan irregular dengan margin radiat. Setelah itu sampel dapat biakan dapat dilakukan pengecatan dengan octophenol cotton glue, dan kemudian dilihat di bawah mikroskop terlihat bentukan hifa. Hifa tersebut bersepta dan berukuran kira-kira 3-10 mikrometer. Selanjutnya identifikasi bertujuan untuk mengidentifikasi jenis jamur yang ada. Karena jamur yang menginfeksi kuda ini diduga adalah Pythium insidiosum, yang dia merupakan salah satu anggota Oomycota, di mana jamur ini dapat membentuk zoospora. Maka pembentukan zoospora ini digunakan untuk identifikasi jamur tersebut. Yang pertama, biakan pada SDA yang telah berumur 3 hari dipotong secara aseptis, kemudian dipindah ke dalam cawan yang steril. Cawan tadi kemudian ditambahkan air terdestilasi yang telah disterilkan sebanyak 20 ml yang diperkaya dengan 10% larutan 10% yeast extract yang tentu saja sudah disterilisasi sebelumnya. Kemudian rumput-rumput segar dipotong kira-kira berukuran 2 cm, kemudian direbus selama 5 menit untuk sebagai proses pensterilan, kemudian didinginkan. Rumput tersebut kemudian ditambahkan di dalam cawan. Kenapa digunakan rumput? Karena jamur Pythium insidiosum di habitat aslinya dia adalah rawa-rawa dan perairan tenang, di mana di sana terdapat banyak tumbuhan. Untuk sebagai media dia membentuk zoospora. Oleh karena itu kita menambahkan rumput segar yang telah disterilisasi ke dalam media. Kemudian campuran tadi diinkubasi pada suhu 30 derajat selama 5 jam atau 37 derajat selama 2-4 jam untuk menunggu proses pembentukan zoospora. Ini adalah bentukan mikroskopis dari zoospora. Pada bagian A terlihat adanya bentukan zoosporangium dari Pythium insidiosum. B adalah bentukan zoospora yang ada di dalam zoosporangium. Yang C adalah beberapa zoospora motil. Ini zoospora yang telah siap untuk dilepaskan. Dan kemudian pada D adalah bentukan zoospora yang telah dilepaskan. Kemudian identifikasi ini juga adalah bentukan mikroskopis dari zoospora. Yang pertama di sini adalah proses perkembangan dari zoosporangium. Dari A hingga D adalah proses pembentukan zoosporangium dari kecil hingga membesar. Kemudian di dalamnya nanti akan terbentuk bentukan-bentukan seperti ini, di mana ini adalah calon-calon zoospora yang memiliki biflagellata. Yang ini adalah zoosporangium, di mana di dalamnya ada zoospora yang siap untuk dilepaskan. Kemudian pada gambar ini adalah bentukan mikroskopis dari zoospora yang sedang dilepaskan. Kemudian ini adalah bentukan zoospora dengan mikroskop elektron. Dia terlihat sebagai bentukan oval
dan memiliki dua buah flagela. Menurut Gastra, semua spesies dari genus Pythium dapat membentuk zoospora pada wet culture atau kultur yang tadi ditambahkan dengan potongan-potongan rumput. Tetapi hanya pada spesies Pythium insidiosum merupakan satu-satunya anggota Oomycota yang dapat bersifat patogen terhadap mamalia. Dalam kasus ini adalah kuda, sehingga induksi pembentukan zoospora ini dianggap cukup untuk dijadikan dugaan diagnosis dari pitiosis atau picomycosis pada kuda yang disebabkan oleh agen Pythium insidiosum. Kesimpulannya yaitu lesi pada jaringan hutan kuda yang terdapat pada kaki kuda tadi disebabkan oleh agen infeksi Pythium insidiosum. Selanjutnya adalah studi patologi klinik. Yang pertama adalah blood smear. Ini adalah bentukan dari eritrosit normal pada kuda. Eritrosit normal pada kuda normalnya memang terlihat cenderung sedikit pucat pada bagian sentral dan membentuk formasi reolox atau menumpuk seperti ini. Yang kedua adalah bentukan-bentukan jenis-jenis dari sel darah putih. Yang pertama adalah neutrofil. Dia memiliki nukleus berlobus dan memiliki sitoplasma yang tidak berwarna dengan pola kromatin yang kasar. Yang sebelah kanan adalah eosinofil. Dia berukuran lebih besar dari eosinofil dan memiliki bentuk yang mirip dengan buah raspberry. Nukleus berlobus-lobus, ini nukleusnya. Kemudian memiliki granula yang besar, bulat, seragam, dan berwarna merah terang atau eosinofil. Kemudian sebelah kiri ada basofil pada kuda, biasanya berukuran lebih besar dari neutrofil. Basofil memiliki nukleus berlobus, ini adalah nukleusnya. Kemudian memiliki granula yang halus dan banyak, ini terlihat granulanya sangat banyak, dan berwarna ungu tua. Kemudian sebelah kanan, limfosit berukuran lebih kecil dari neutrofil tetapi lebih besar dari eritrosit. Nukleusnya sedikit menukuk dan memiliki pola kromatin yang kasar. Nukleusnya hampir memenuhi seluruh ruang sel sehingga menyisakan sedikit sitoplasma sel yang terlihat. Ya, kemudian yang ini adalah gambaran monosit. Monosit merupakan jenis sel darah putih dengan ukuran paling besar dari yang lainnya. Nukleusnya memiliki berbagai macam bentuk, yaitu oval, bilobus, trilobus, irregular, hingga berbentuk menyerupai tapal kuda. Pola kromatinnya pada nukleus sedikit lebih padat dibandingkan dengan neutrofil. Sitoplasmanya berwarna abu-abu. Kemudian ini adalah gambaran hematologi pada kasus kuda yang mengalami infeksi oleh Pythium insidiosum dan Parascaris equorum. Dapat dilihat bahwa adanya penurunan eritrosit, MCP, MCH, MCHC. Yang dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kuda tersebut mengalami anemia mikrositik hipokromik. Anemia mikrositik hipokromik ini biasanya terjadi pada kasus defisiensi Fe. Defisiensi Fe, kemudian ada juga literatur yang menjelaskan bahwa anemia tipe ini merupakan gabungan dari adanya perdarahan kronis atau perdarahan hebat yang disertai dengan adanya defisiensi Fe. Pada kasus kuda ini, kuda tersebut mengalami perforasi pada ususnya sehingga mengalami perdarahan hebat pada ruang peritonitisnya, sehingga volume darah yang keluar sangat banyak. Kemudian kuda tersebut mengalami penurunan nafsu makan sehingga intake pakannya menjadi berkurang, dan sumber Fe juga mengalami penurunan sehingga banyak darah yang keluar. Kemudian sumber Fe juga terbatas sehingga lama-kelamaan terjadilah anemia tipe mikrositik hipokromik. Kemudian dapat dilihat protein totalnya menurun dan fibrinogennya meningkat. Dari gambaran protein total fibrinogen ini dapat dilihat bahwa
kuda tersebut pertama pada protein total dapat dihubungkan dengan adanya penurunan nafsu makan pada kuda serta adanya infeksi hebat oleh nematoda yaitu Parascaris equorum, di mana Parascaris equorum tersebut di dalam intestinum akan berkompetisi untuk memperebutkan nutrisi yang akan diserap oleh kuda, dan ditambah kuda juga mengalami penurunan nafsu makan sehingga intake makan sedikit masih direbut oleh banyaknya massa nematoda di dalam intestinum sehingga dapat mengakibatkan adanya gambaran protein total yang di bawah standar atau disebut sebagai hipoproteinemia. Kemudian kadar fibrinogen meningkat. Kadar fibrinogen ini dapat dibandingkan dengan kandungan atau kandungan dari total leukosit. Jika total leukosit meningkat disertai adanya neutrofil band seperti pada kasus yang ini, serta adanya hiperfibrinogenemia, dapat disimpulkan bahwa tingginya kadar fibrinogen di sini merupakan salah satu adanya tanda dari adanya keradangan yang ada di dalam tubuh kuda. Kemudian lanjut pada total leukosit, yaitu mengalami peningkatan dari normalnya, sehingga kuda tersebut mengalami leukositosis dengan left shift atau peningkatan neutrophil band. Peningkatan leukosit ini dapat disebabkan karena adanya keradangan pada jaringan di dalam kasus ini, yaitu adanya peradangan pada kulit, hepar, pulmo, serta jejunum, sehingga kebutuhan akan leukosit meningkat, dan leukosit tersebut akan mengalir dalam jaringan-jaringan yang mengalami keradangan. Tingginya kebutuhan leukosit di dalam darah mengakibatkan adanya pelepasan dari sel-sel neutrofil muda atau neutrofil band ke dalam sirkulasi, sehingga pada pemeriksaan darah ini dapat digambarkan sebagai adanya peningkatan neutrofil band atau left shift. Selain itu adanya peningkatan eosinofil dapat dilihat tadi bahwa adanya perubahan dari maksud saya ditemukannya sel-sel eosinofil pada jaringan-jaringan misalnya kulit, sehingga kebutuhan eosinofil meningkat dan eosinofil di dalam darah dapat meningkat. Kemudian ini adalah gambaran apus darah pada kasus anemia mikrositik hipokromik seperti yang terjadi pada kasus kuda ini. Jika dilihat bentukan area pucat lebih besar bila dibandingkan dengan bentukan normal dari eritrosit kuda yang memang sudah normalnya memiliki daerah pucat. Tapi pada kasus ini area pucat tersebut lebih besar dan lebih dominan, sehingga pada pemeriksaan dapat diamati adanya anemia mikrositik hipokromik. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan patologi klinis, kuda mengalami anemia mikrositik hipokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, serta leukositosis disertai neutrofilia left shift dan eosinofilia. Proses patogenesis dari penyakit yaitu penyakit disebabkan oleh Pythium isidiosum dan Parascaris equorum. Faktor predisposisinya yaitu kandang umbaran yang berlokasi di dekat dengan perairan alam, yaitu rawa-rawa atau sungai. Kemudian program deworming yang kurang efektif. Yang pertama, infeksi Pythium isidiosum, dia akan masuk ketika kuda memasuki area perairan, di mana di sana terdapat zoospora
zoospora motil dari Pythium insidiosum, dan zoospora tersebut akan bergerak secara kemotaksis menuju jaringan-jaringan yang mengalami kerusakan. Dalam hal ini adalah kulit. Kemudian setelah bergerak ke jaringan yang mengalami kerusakan, zoospora tersebut akan melepaskan flagelanya dan akan kemudian membentuk sista. Kemudian sista tersebut akan berkembang menjadi bentukan hifa-hifa yang akan memacu terjadinya peradangan di dalam jaringan yang ditempeli oleh zoospora tadi, sehingga pada kulit Pythium insidiosum ini akan menyebabkan terjadinya dermatitis biogranulomatosa, eosinofilik, dan nekrosis vokal mikotik, serta ketika air tersebut diminum dan pada saluran intestinum tersebut terjadi kerusakan jaringan, akan dimasuki oleh zoospora sehingga memicu terjadinya enteritis granulomatosa dan nekrosis mikotik. Yang kedua yaitu infeksi Parascaris equorum. Jalur masuk infeksinya yaitu melalui peroral, yaitu kuda memakan pakan yang mengandung larva 2, yaitu stadium infektif dari Parascaris equorum. Setelah termakan, cacing dewasa tersebut akan menuju intestinum. Di dalam intestinum dia akan ikut dalam aliran darah dan bermigrasi melalui hepar dan paru-paru. Di dalam usus Parascaris equorum dapat menyebabkan enteritis granulomatosa dan nekrosis vokal parasitika. Kemudian di dalam hepar dapat menyebabkan terjadinya hepatitis granulomatosa dan fibrosis parasitika, serta di dalam paru-paru dapat menyebabkan pneumonia alveolar parasitika. Dan kedua agen infeksi tersebut dalam gambaran patologi klinis dapat menyebabkan terjadinya anemia mikrositik hipokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, leukositosis dengan neutrofilia lepsit dan eosinofil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.